Wuts. Halo Pak Fasil, kami punya yang di room 1 ini mati semua itunya. Oh, Iya, iya. Mati saja mungkin ya, oke. ruang satunya ini mati saja ya. Kami mati saja ruang satunya. Saya ruang 1. Ya. Halo Pak Valens. Halo Ibu Marsiana. Ya, Selamat sore. mudah-mudahan jaringan lancar ya Pak. Sore Pak. Ini siapa dulu yang Mudah-mudahan menjadi lancar. saya dulu yang jadi coachnya ya, Bapak yang jadi coachnya. Oke, sore. Oke. Oke, berarti Bapak yang nanti mengarahkan saya dengan berbagai pertanyaan. Nanti saya yang menceritakan Oke. permasalahan. Nanti baru sebaliknya seperti itu. Oke, Oke. silahkan. Oke. Kita mulai Bu ya. Oke, silahkan. Anggaplah kita ini di pagi hari Bu ya. Iya, iya, boleh, boleh Pak Valens, boleh. Santai aja Pak Valens. Silahkan. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Valens. Bagaimana Pak Valens? Suara saya bisa kedengaran kah? Iya, jelas sekali Bu. Oke, ya, soalnya suaranya Pak Valens agak putus-putus nih di sini. Ya, tidak apa-apa, tapi lanjut saja. Silahkan Pak Valens. Oke. Selamat pagi Ibu Marsiana. Selamat pagi Pak Valens. Bagaimana Puji Tuhan, kabar baik hari ini Pak. kabarnya Halo Pak Valens. Bu Marsiana? Puji Tuhan Pak Valens, kabar baik sekali Pak Valens. Bagaimana Pak Saya Valens sendiri, senang sekali. bagaimana? Iya, Ya Pak Tuhan Valens. baik-baik. Ya. Saya senang sekali bisa bersama Ibu Marsiana pada sesi. Mudah-mudahan Ibu Marsiana dalam sehat. Ya, amin amin Pak Valens. Saya juga senang bisa bertemu dengan Pak Valens pagi ini. Oke. Sebelum kita memulai, saya ingin memastikan bahwa Ibu Marsiana merasa pada sesi ini. Halo Pak Valens. Halo. Yuk, mohon diulang Pak Valens. Iya, suaranya putus-putus nih soalnya nih. Mungkin video ya. Iya. Oke. Saya coba cari jaringan dulu Bu ya. Oke, boleh Pak Valens, silakan. Oke. Soalnya lagi hujan di sini kan. Oh iya ya. Di sini sudah dari tadi hujannya Pak. Ini hujan-hujan gini memang ganggu sekali jaringannya Pak ya. Iya. Oke. Iya. Oke, boleh silahkan Pak. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa Ibu saat ini dalam keadaan nyaman, sehat. Ya, sehat Pak, nyaman, puji Tuhan. Terima kasih. Oke. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Baik-baik kan? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat. Oh, syukurlah. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi pada saat mengajar tadi Bu? Begini Pak Valens, saya ini sedang ada persoalan. Persoalannya itu anak-anak kelas 4 ini banyak yang belum bisa membaca lancar. Nah, aku bingung nih, bagaimana harus
melatih mereka satu persatu, sementara sekarang kan mereka sudah kelas 4. Masa masih banyak yang belum bisa membaca lancar? Nah, aku bingung nih, Pak. Harus bagaimana? Semua strategi sudah saya coba. Nah, seperti itu, Pak. Oh, oke ya. Begini Bu ya, ini adalah masalah umum yang dihadapi oleh banyak guru. Ya. Eh, Bagaimana kalau kita membahas bagaimana cara-cara praktisnya agar siswa itu bisa membaca lancar di kelas? Apakah itu sesuai dengan harapan Ibu? Oh, itu sangat menyenangkan saya, Pak. Justru itulah yang saya butuhkan, solusi-solusi yang bisa mengarahkan saya bisa menemukan, cara yang terbaik agar saya bisa membantu anak-anak saya bisa lancar membaca. Saya Oke, sangat senang sekali, Pak, kalau nanti, kita bersama-sama bisa menemukan solusi yang pas. oke. Baiklah Bu Marsiana, sekarang mari kita pikirkan bersama-sama tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Ya, Pak. Eh, Apa saja yang pernah Ibu Marsiana lakukan selama ini, sejauh ini? Selama ini yang sudah saya lakukan, Pak, saya memberikan, buku bacaan kepada anak-anak. Kemudian saya suruh mereka untuk bawa pulang supaya bisa latih di rumah bersama orang tua mereka masing-masing. Kemudian juga hal yang lain yang saya lakukan, latih mereka membaca secara mandiri dan juga membaca secara berkelompok di kelas. Kemudian setelah mereka melakukan baca mandiri ataupun membaca secara berkelompok, saya suruh mereka membaca di depan kelas dan didengarkan oleh teman-teman satu kelas. Seperti itu cara yang pernah saya coba, Pak. Oh, bagus sekali ya. Itu langkah awal yang baik, Bu. Eh, Bagaimana kalau kita coba pendekatan lain? Oh, boleh-boleh, Pak, boleh, Pak. Ya, misalnya eh, kita membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk melakukan tutor sebaya, atau misalnya dengan membuat pembelajaran yang menarik. Iya, iya. Ya. Boleh, Pak, boleh. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa membantu? Eh, saya sih berharap dalam persoalan ini saya bisa membantu anak-anak saya bisa menemukan metode yang tepat agar saya bisa membantu anak-anak ini bisa membaca lancar semuanya lah. Paling tidak lebih dari 50% bisa membaca lancar lah karena mereka sudah kelas 4. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Jadi rencananya kita coba ya. Iya, Pak. Eh, Kita coba. Terus kira-kira kapan Ibu mau menerapkannya? Mungkin pertamanya harus tahu dulu, Pak, metode apa mungkin yang bisa saya lakukan, metode yang tepatnya untuk bisa membantu anak-anak saya ini bisa lancar membaca selain metode yang sudah saya lakukan. Mungkin Bapak punya, masukan untuk bisa membantu saya agar, saya bisa membantu anak-anak didik saya kelas 4 ini bisa membaca lancar semuanya, paling tidak lebih dari 50% lah, Pak. Seperti Oke, itu. oke. Baik Bu ya. Saya punya metode. Ya. Eh, Kita perkuatkan literasi. Oh, iya ya, Pak, ya, Pak. Ya. Dalam proses literasi itu kita laksanakannya di awal pembelajaran. Ya. Oke, siap, Pak. Terus skenarionya bahwa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, anak-anak diberi kesempatan untuk membaca buku. Iya. Kemudian pada saat presensi siswa, maka Ibu Marsiana mengabsen siswa dan siswanya menjawab
apa bacaan yang mereka sudah baca. Ya. Oke, siap, Pak. Siap, siap Bu ya? Ya. Iya, siap, Pak. Nanti akan saya Keren coba, sekali. Pak. Mudah-mudahan metode yang Bapak kasih ini nanti bermanfaat dan bisa saya terapkan dan bisa membantu anak-anak keluar dari permasalahan yang saat ini sedang mereka hadapi, Pak. Oke, kira-kira kapan Ibu mulai menerapkannya itu? Yang pastinya saya kan wali kelasnya, Pak. Setiap Iya. hari saya Oh masuk, ya. itu biasanya setiap hari itu, eee, saya suruh mereka dulu, saya menugaskan mereka untuk membaca dulu, semua bacaan-bacaan yang telah saya tempelkan di dinding-dinding dan itu berdasarkan kesepakatan bersama satu kelas bahwa saya akan menempelkan tulisan-tulisan, entah itu berupa poster atau berupa puisi atau berupa bacaan singkat, lalu saya tempelkan di dinding-dinding. Setiap pagi mereka begitu masuk kelas, mereka keliling dulu baca satu persatu itu semua tulisan yang saya tempelkan. Nah, setelah itu nanti sebelum guru mata pelajaran masuk, saya sebagai guru kelas cek dulu siapa yang sudah membaca ini. Lalu setelah saya cek, saya uji dulu sambil menanti guru mata pelajaran datang masuk mengisi les. Saya tes. Ayo, kamu tadi baca yang mana? Silakan kamu maju. Coba baca. Nah, seperti itu, Pak. Oke, keren sekali saya mendengarnya itu. Ya. Iya, Pak. Terima Jadi kasih, Pak. Jadi mudah-mudahan mulai besok Ibu bisa menerapkannya. Ya. Oke, Ya. siap, Pak. Ya. Bagaimana kalau kita nanti bisa mengatur pertemuan berikutnya, kemudian kita mengevaluasi hasilnya. Ya. Siap, Pak. Siap. Akan saya laporkan perkembangannya. Saya mau mendengar seperti apa hasilnya nanti ya. Siap, Pak. Akan dengan senang hati saya akan melaporkan perkembangannya nanti. Baik, oke. Nanti setelah Ibu nanti coba, saya akan mendengarkan. Halo, Pak Valens. Jaringan kali ya, Bagaimana Pak. perkembangannya. Siap, Pak. Oke Bu, kita lanjut. Setelah nanti Ibu coba, saya akan mendengar, memantau terus perkembangannya. Ya. Dan jika ada tantangan yang Ibu hadapi, bisa kita diskusikan bersama. Oke, siap Pak. Oke. Itulah yang saya harapkan Pak. Terima Oke. kasih, saya senang sekali kalau diberikan solusi seperti itu. Terima kasih Pak Valens atas Oke, sama-sama. arahannya. Oke, sama-sama Bu Marsiana. Saya percaya Ibu pasti bisa menerapkannya dengan baik. Amin, Sampai amin Pak, jumpa. amin. Oke. Ya Sampai Pak. jumpa di sesi berikutnya. Oke Pak, siap Pak. Oke. Baik, sudah selesai nih yang bagian Pak Valens ya sebagai coach ya. Oke, sudah selesai Bu ya. Sudah ya, berarti saya sebagai coach sekarang ya, Pak Valens sebagai coachingnya ya. Oke. Oke, Pak Valens. Hmm, sebentar ya Pak Valens. Oke, Pengaruh ini siap Bu. dengan juga ini. Ya, pelan-pelan. Kita mulai ya Pak Valens. Oke, siap. Oke, kalau Pak Valens tadi ambil pagi, saya ambil sorenya saja sesuai dengan waktu kita saat ini ya Pak Valens ya. Baik. Iya. Selamat sore Pak Valens. Selamat sore Bu Marsiana. Bagaimana kabar hari ini Pak? Kabar baik Bu. Terima Bagaimana dengan kasih. Ibu? Ya, puji Tuhan, kabar baik juga Pak. Terima Alhamdulillah. kasih. Ya, terima kasih Pak Valens sudah datang. Kita mau ngobrol Pak, tidak lama kok, hanya sekitar 20 hingga 30 menit saja ya Pak ya. Iya Bu Marsiana. Sebenarnya apa sih yang Pak Valens mau sampaikan kepada saya saat ini? Atau untuk kita bicarakan bersama? Baik Bu. Waktu di kelas tadi itu,
saat saya mengajar, ada 1-2 siswa di belakang itu pada ribut. Oh, begitu ya. Iya. Terus mereka ributnya itu, tapi itu sementara sedang berlangsung pelajarannya, Pak ya? Iya, ketika saya sedang mengajar di depan kelas, saya membelakangi mereka, mereka bermain di belakang. Oh, Sepertinya mereka kurang konsentrasi dalam mendengarkan pembelajaran Pak Guru. oh begitu ya. Iya. Jadi mereka ribut, tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Seperti itu, Pak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, lalu bagaimana perasaan Bapak ketika mereka melakukan hal itu? Perasaan saya tadi ketika saat pembelajaran berlangsung, saya cukup merasa khawatir dengan mereka. Kira-kira apa sampai mereka tidak mendengarkan saya. Sampai saya bertanya dalam hati, apakah metode saya yang gunakan ini mereka tidak suka atau bagaimana? Oh, begitu. Jadi kalau menurut Pak Valen nih, Iya, Bu. tadi kan mereka ribut tuh. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus berkaitan dengan metode yang Pak Valens gunakan, menurut Pak Valens itu bisa tidak dengan metode yang Pak Valens lakukan itu bisa membuat mereka konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Valens lakukan? Memang metode pembelajaran yang saya gunakan tadi itu adalah hanya menjelaskan di depan kelas, kemudian saya menyuruh siswa untuk mendengar, lalu mereka berdiskusi kelompok. Oh, sudah bagus sih Pak. Iya. Mereka dibuat dalam kelompok, melakukan diskusi itu sudah bagus. Cuman pada saat mereka mendengarkan penjelasan yang Pak Valens berikan, adakah cara lain selain metode yang Pak Valens lakukan agar mereka tidak ribut atau tidak bebas di belakang, sekalipun mereka duduk di belakang, barangkali ada cara lain atau metode Pak Valens untuk bisa membuat mereka konsentrasi terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan oleh Pak Valens. Oke, Bu. Memang saya mau merencanakan ada sebuah metode baru, yaitu dengan menyajikan pembelajaran yang menarik, misalnya dengan video pembelajaran. Ya. Oke. Dalam pelaksanaannya nanti, saya akan membagikan mereka dalam bentuk kelompok. Kelompok ini sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Kemudian saya menggunakan juga media-media yang menarik agar mereka bisa lebih konsen untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Begitu ya. Terus kira-kira media menarik yang seperti apa nanti ya yang bisa Pak Valens lakukan agar beberapa anak yang aktif ini tadi dan juga tidak konsentrasi dalam pembelajaran itu mereka berubah menjadi pribadi yang baik, yang aktif, boleh aktif tetapi tetap konsentrasi pada pembelajaran. Iya. Kira-kira metode menarik yang seperti apa Pak yang nantinya bisa menjawab situasi seperti itu? Ya. Jadi media yang saya gunakan nanti Ibu bentuk video, ya. Kemudian ada metode bermain peran, ya. Oke, itu sudah bagus sih Pak. Justru Ya, cocok sekali untuk anak-anak yang aktif seperti itu, bermain peran, melakukan diskusi kelompok, permainan kartu misalnya, itu ya. sudah sangat bagus sekali. Baik Pak Valens, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Valens, entah itu materi, media, strategi yang Pak Valens gunakan, itu kira-kira strategi yang mana yang paling pas untuk menjawab situasi seperti itu?
Mungkin dari beberapa media itu strategi yang paling pas itu adalah bermain peran. Oke, sangat bagus sekali Pak, keren. Nah, Ya, strategi yang menjadi pilihan Pak Valens itu untuk menjawab persoalan yang saat ini sedang dihadapi Pak Valens, itu kira-kira kapan mulai dilakukannya Pak? ya. Mungkin rencananya minggu depan saya akan menerapkannya, dan kebetulan 1-2 hari ini saya merancang pembelajarannya. Ya. Oke, sudah luar biasa ya Pak Valens ya? Luar biasa sekali. Nah, kira-kira Pak Valens, siapa saja yang bisa membantu Pak Valens dalam mewujudkan komitmen seperti itu? Yang saya butuhkan untuk mewujudkan komitmen itu adalah kolaborasi dengan teman-teman sejawat, ya, untuk Ya. memberikan masukan. Ya. Oh, berarti adanya kerjasama dengan Ya. teman-teman untuk bisa mewujudkan tujuan yang ingin Pak Valens dapatkan ya. Iya, Bu. Oke, oke. Selain itu Pak Valens mungkin ada lagi yang bisa membantu Pak Valens di dalam mewujudkan tujuan tersebut? Memang masih ada rencana untuk mencapai tujuan tersebut, tapi masih membutuhkan waktu panjang, Ya. dan kedepannya saya akan merancang lagi sebuah model pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga mereka lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Ya. Oh, bagus. Luar biasa, Pak. Pak Valens, kalau boleh tahu, apa ya tantangannya atau hambatan di dalam menggunakan metode atau strategi yang nantinya Pak Valens lakukan untuk menciptakan suasana yang lebih baik lagi dalam pembelajaran? Kira-kira apa tantangan atau hambatan yang menurut Pak Valens rasakan dalam situasi seperti itu nanti? Tantangan yang saya hadapi nanti ini adalah mereka sulit untuk beradaptasi dengan metode yang baru itu nanti. Ya. Oh, begitu ya. Ya. Sulit beradaptasi dengan metode yang baru. Kemudian bagaimana mengatasi kesulitan mereka di dalam menghadapi metode yang baru itu, Pak? Saya nanti akan melakukan bimbingan mereka secara individu, ya, mengarahkan mereka, ya, agar metode itu bisa berhasil diterapkan. Oke, oke, luar biasa, Pak. Rencananya kapan, Pak, akan dilakukan metode itu tadi? Nanti metode itu akan saya lakukan setiap proses pembelajaran di kelas saya. Kebetulan Oke, luar saya ini biasa, Pak. guru kelas, ya. Oke, luar biasa sekali, Pak Valen, sungguh luar biasa. Terima Kemudian, kasih, Bu. kita kan sudah di ujung sesi nih, Pak Valens. Iya, Bu Marsiana. Kira-kira apa yang Pak Valens dapatkan dari percakapan kita saat ini ya? Dari percakapan ini tadi, Bu, saya sangat senang sekali masukan dari Ibu, Iya, Pak. terkait permasalahan yang saya alami di kelas, dan harapannya permasalahan yang saya alami ini bisa diatasi dengan baik, dan kita terus berkolaborasi Ya, manakala nanti ya. kedepannya masih mengalami kendala yang sama. Ya. Oke, luar biasa sekali Pak Valens. Terima kasih Ya. banyak. Terus, Terima kasih, Bu bagaimana Marsiana. perasaan Pak Valens? Iya, bagaimana perasaan Pak Valens sebelum dan setelah melakukan percakapan ini? Perasaan saya
sebelum melakukan percakapan ini, saya bingung bagaimana solusinya kira-kira. Ya. Seperti apa nanti solusi yang saya buat. Ternyata setelah mendengar masukan pendapat dari Ibu tadi, saya mulai memahami langkah-langkah pasti yang akan saya buat. Seperti itu, Bu. Oke, Pak Valens, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Valens. Saya juga Terima turut kasih, Bu senang, Pak Marsiana. Valens. Ya, saya bisa membantu dan kita sama-sama mencari solusi masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Pak Valens. Terima kasih ya, Pak Valens. Terima kasih, Selamat Bu, sore, Pak sama-sama. Valens. Selamat sore, Bu Marsiana. Oke. Sudah, Pak Fasil, punya kami sudah selesai. Mohon koreksi, Pak Fasil. Pak Valens, Oke, Bu. kita disuruh latihan lagi nih. Sampai Latihan lagi? benar-benar, iya mungkin dari Pak Valens tadi. Oke, oke. Ya, mungkin kita bisa Pak Valens merefleksi kira-kira kekurangan dari percakapan kita tadi ini apa ya? Maksudnya Bu ya. mungkin bisa kita latih lagi, misalnya tadi kalau saya melihat tadi dari posisi Pak Valens sebagai coach, itu tadi pertanyaannya belum kehambatan, misalnya kehambatan dan yang dihadapi pada saat melakukan metode baru, mungkin seperti itu. Kemudian ya, kemudian kalau salam pembuka, salam akhir itu kita sudah lakukan. Kemudian mungkin halo Pak Fasil, suaranya tidak kedengaran Pak. Suaranya tidak kedengaran Pak Fasil. Pak Valens, Pak, kita latihan saja lagi Pak, kan sampai jam 7 ini nanti kayaknya nih. Lagi setengah jam Bu ya? Iya, iya, setengah jam lagi. Boleh Pak Valens, boleh sebagai sebagai coach, karena kalau menurut Pak Valens tadi posisi Pak Valens sebagai coach bagaimana? Kira-kira apa kekurangannya? Mungkin nanti kita bersama. Terus kekurangan saya sebagai coach tadi apa? Kita saling memberi masukan supaya kita buat ulang. Nanti kita buat ulang Bu ya? Iya boleh. Maksudnya ini proses latihan toh. Bebas saja kita sampai mencapai 60 menit itu tadi. Anggaplah tadi itu latihan Bu ya? Iya, memang sekarang kan masih latihan. Tidak kedengaran Pak Fasil. Pak Fasil, mohon maaf, kami tidak kedengaran apa yang disampaikan oleh Pak Fasil. Tidak kedengaran Pak. Silakan Pak Valens. Mungkin boleh latihan sebagai coach atau mau sebagai coach, silakan Pak Valens. Saya coach dulu ya. Jawab dulu nih pertanyaannya nih. Kalau menurut Pak Valens sendiri nih, posisi Pak Valens sebagai coach tadi, menurut Pak Valens ini kekurangan dan kelebihannya di mana tadi? Supaya kita langsung merubah di bagian kekurangannya saja. Kekurangan saya tadi Bu, nanti Ibu lanjutkan ya. Ya. Sepertinya tadi itu
Ya, sepertinya tadi itu saya sebagai coach tidak memberikan pertanyaan bagaimana atau apa tantangan kira-kira ya yang dihadapi Ah, oleh Ibu Marsiana. oh, eh, ya, ya, seperti itu ya. Berarti kita buat ulang ya sampai kepada tindakan aksi nyatanya nanti ya. Tantangan itu perlu, kemudian ya mulai dari perencanaan, aksi nyata sampai dengan tanggung jawab di dalam melakukan hal-hal yang terbaik. Silakan Pak oke, Fales mungkin. Ya, oke. Saya coba sekali lagi Bu ya. boleh, silakan. Oke, selamat pagi Ibu Marsiana. Pagi Pak Valens. Oke, bagaimana kabarnya? Baik Pak Valens. Kalau Pak Valens sendiri bagaimana? Baikkah hari ini? Iya, iya kabar baik Bu Marsiana. Ya. Oke. Syukurlah kalau Saya begitu merasa Pak. ya, oke. Saya merasa senang sekali bisa berkomunikasi dengan Ibu Marsiana saat ini ya. Iya, Semoga sama Ibu Pak. dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, Ya, syukur alhamdulillah Pak. Pak. Pasti pasti ya, dalam keadaan sehat dan selalu semangat. oke. Jadi sebelum kita memulai sesi ini, saya pasti memastikan bahwa Ibu eh, dalam keadaan sehat, nyaman, Ya, sehat Pak, walafiat, dalam 100% komunikasi ini. halal. Eh, Bu, kira-kira apa tantangan yang sedang Ibu hadapi tadi saat mengajar di kelas? Itu Pak, tadi itu ada satu anak murid saya itu susah sekali diatur. Kerjanya main lari ke depan, ke belakang, suka gangguin temannya. Aduh, macam-macam lah. Saya sudah beberapa kali menegur dia, Pak, tapi masih tidak bisa. Pengennya itu jalan terus. Pokoknya aktif banget orangnya deh. Jadi saya bingung, Pak, bagaimana menghadapi anak tersebut. Oke, Bu Marsiana. Jadi masalah yang dialami oleh Ibu Marsiana itu pada umumnya dialami oleh banyak guru ya. Iya, Pak. Nah sekarang bagaimana kalau kita tetapkan sebuah rencana dan rencana itu sungguh praktis agar siswa Pak Valens. Pak Valens. yang Halo. menjadi Halo. Pak Valens. bisa dengar? Iya, iya. Sedikit masukan dulu ya Pak Valens sebelum lanjut. Nanti kita ulang lagi saja tidak apa-apa. Iya ya. Nah, mungkin pertamanya sebagai coach, masukan mungkin sebagai coach, mungkin setelah mengucapkan salam, mungkin Pak Iya ya. Valens ini dulu tanya dulu kepada saya, sebenarnya apa sih yang Ibu Marsiana mau sampaikan saat ini? Kemudian maksudnya bukan ya boleh sih tantangan juga boleh, tetapi mungkin lebih kepada pertanyaan seperti itu dulu. Apa sih yang mau? Kan kita sudah ketemu nih. Saya kan Oh yang iya ya. membutuhkan Pak Valens nih, pengarahan Pak Valens. Nah, mungkin dipancing dulu sebenarnya apa sih yang Ibu Marsiana mau sampaikan kepada saya mau sampaikan hari ini begitu. Kemudian jangan lupa nanti setelah panjang lebar cerita terus Ibu Marsiana kira-kira apa yang Ibu mau dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin perlu pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti Pak Valens. Oh iya ya. Oke oke. Ya. Oleh mulai dari awal lagi saja tidak apa-apa karena ini kan Dari masih apa lagi? proses latihan. Oke oke oke. Silakan mulai dari awal lagi posisi sebagai coach. Oke, baik Ibu Marsiana. Hmm, Selamat pagi Bu Marsiana. Pagi Pak Valens. Oke, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Pak Valens, baik sekali hari ini. Oke, Ibu Marsiana, Iya Pak. kira-kira apa yang Ibu rasakan
Ibu alami selama ini dalam proses pembelajaran di kelas? Mungkin coba bisa Ibu Nah, sampaikan. ya, terima kasih Pak Valens. Itu yang mau saya sampaikan saat ini kepada Pak Valens. Nah, ini Pak, ada satu murid saya Pak. Kalau dalam pembelajaran tuh Pak kerjanya itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, terus suka gangguin temannya gitu loh. Nah, saya seringkali menegur dia, mengingatkan dia baik-baik. Masih juga tidak bisa. Saya itu bingung gitu loh Pak, bagaimana menghadapi anak seperti ini. Oke, Ibu Itu Marsiana. Pak. Jadi persoalan-persoalan yang dialami oleh Ibu itu kebanyakan juga dialami oleh guru-guru lain. Bagaimana Iya kalau Pak. saat ini? Bagaimana kalau saat ini kita tetapkan sebuah tujuan kita agar apa yang kita Iya Pak. harapkan bisa tercapai. Misalnya kita membahas bagaimana cara-cara yang paling praktis dalam membuat pembelajaran agar siswa menjadi termotivasi, Boleh Pak, boleh. selalu berpartisipasi aktif dalam kelas. Apakah itu sesuai harapannya Ibu? Berpartisipasi aktif guru, saya sebagai gurunya Pak. Iya, iya. Pak Valens. Iya, Pak Valens. oke Bu. Pak Valens bisa tanyakan ke saya. Akan Pak Valens ke posisi sebagai coach. Mungkin bisa tanyakan gini, kalau menurut Ibu Marsiana, kira-kira apa metode yang pas di dalam menyikapi anak-anak seperti itu? Begitu loh Tidak, maksudnya. nanti itu kan langkah selanjutnya Iya. Bu, langkah selanjutnya. Nanti langkah selanjutnya itu nanti. Oh, boleh-boleh. Silakan. Silakan. Hmm. Lanjut tadi. Bagaimana tadi? Oke, kita lanjut ya. Oke Bu Marsiana, jadi masalah-masalah yang Ibu ceritakan tadi itu kebanyakan juga dialami oleh guru-guru lain. Iya, Pak. Bagaimana kalau sekarang kita tetapkan sebuah rencana, tujuan, Hmm. agar Ibu Marsiana bisa keluar dari persoalan itu, ya, sehingga siswa bisa, Halo. halo, Iya. ya, sehingga siswa bisa Iya, belajar jaringan ini Pak Valens. jaringan Ibu ya. Susah jaringan. Ya. Muncul hilang suaranya. Oh iya, Silakan lanjut, Pak. Iya, oke. Sehingga nanti siswa bisa belajar putus-putus. lebih aktif Hah? lagi, ya, dalam proses pembelajaran di kelas. Apakah ini Halo, Pak Valens. sesuai dengan Tidak kedengaran harapannya Ibu? suaranya Pak Valens. Yuk, Dengan Bu ya? maaf sekali suaranya tidak kedengaran. Ya, jaringan Pak. Susah jaringannya Jaringan nih, Ibu apa putus-putus nih Bu? jaringan suaranya. Kurang tahu ya. Kalau suaranya saya kedengaran lancar tidak di sana? Iya, lancar sekali ini. Ya mungkin jaringan di saya kali ya. Ini suaranya Iya, Pak Valens tidak mungkin putus. kalau Iya, Ibu punya lancar sekali. terus iya ya, tidak tahu ya. Mungkin jaringan sini atau jaringan di sana kurang tahu lah. Lanjut saja. Tadi pertanyaannya bagaimana Pak Valens? Oke, oke Bu Marsiana. Jadi masalah-masalah yang Ibu Marsiana ceritakan tadi itu hampir kebanyakan sudah dialami oleh guru-guru lain. Oke. Nah, Ya betul. bagaimana kalau di sesi ini kita tetapkan sebuah tujuan, rencana Iya. agar Ibu Marsiana bisa keluar dari persoalan-persoalan itu, sehingga anak-anak bisa belajar lebih motivasi lagi atau lebih berpartisipasi aktif lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Oh iya Pak. Saya Apakah senang Ibu sekali. Marsiana, apakah Ibu Marsiana mengharapkan seperti itu? Oh iya, justru itu Pak. Makanya saya datang menemui Bapak saat ini kan karena saya sangat mengharapkan solusi yang pas Pak di dalam menyelesaikan persoalan, apalagi di dalam menghadapi sikap anak yang susah sekali diatur.
aktifnya minta ampun. Tidak pernah diam, susah sekali diam, ditegur berkali-kali susah. Kasih tugas, kasih tugas misalnya disuruh menempel apa, nanti selesai mengerjakan itu aktif lagi kerjanya, aduh. Pokoknya susah sekali diatur, Pak. Saya sangat senang sekali, saya sangat berharap sekali kalau nanti kita menemukan solusi yang pas, Pak, dalam mengatasi anak seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang mari kita pikirkan beberapa tindakan atau cara yang harus kita lakukan. Oke, Pak. Siap, Pak. Kira-kira apa saja yang Ibu Marsiana sudah pernah coba selama ini? Selama ini hal yang pernah saya coba, Pak, saya mendekati secara pribadi anak tersebut, berbicara empat mata. Kenapa kamu seperti ini, Nak? Kenapa kamu selalu sering jalan-jalan gitu pada saat pembelajaran? Kira-kira maunya kamu itu apa? Maunya kamu itu yang seperti apa? Apakah cara ibu dalam memberikan pelajaran itu kurang pas sehingga kamu itu senangnya itu jalan-jalan atau bagaimana? Pokoknya saya mendekati dia, kemudian mencari tahu kira-kira apa maunya dia. Nah, setelah dia jawab, Pak, ya memang dia itu senangnya itu main gitu loh, senangnya bermain, sehingga di materi di bagian-bagian tertentu saya memang memberikan cara belajar sesuai dengan kebutuhan dia. Misalnya di dalam membaca, saya membuat permainan kartu kata, lalu nanti menyuruh dia untuk menyusun kartu kata tersebut, lalu menempelkannya di atas sebuah kertas yang sudah saya sediakan. Tetapi di bagian materi-materi yang lain, Pak, yang memang tidak bisa membutuhkan sebuah permainan, itu yang membingungkan saya. Bagaimana? Paling strategi saya hanya menegur, lalu mendekati dia, saya pegang tangannya, saya pegang badannya, dan saya memberikan dia pujian dengan tujuan agar keaktifannya itu yang misalnya suka lari-lari atau berjalan mengganggu teman itu paling tidak sedikitnya bisa berkurang. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Dari cerita Ibu tadi, bagus sekali ya. Iya, Pak. Itu langkah awal yang baik yang Ibu Marsiana lakukan. Bagaimana kalau kita gunakan pendekatan lain? Misalnya membagi siswa ke dalam kelompok, kemudian memberikan reward atau memberikan penghargaan bagi siswa yang aktif selama pembelajaran. Oh, iya. Kira-kira menurut Ibu, apakah itu bisa membantu? Nanti akan saya coba ya, Pak, karena memberikan hadiah kepada siswa yang paling reward yang saya kasih selama ini memang tidak berupa hadiah yang bagaimana-bagaimana, tetapi memberikan pujian saja, hanya sebatas pujian, lalu saya dekati dia, saya pegang tangan atau kakinya, sekedar itu saja. Saya belum mencoba dengan cara strategi dengan memberikan hadiah untuk dia memotivasi supaya lebih konsentrasi. Nanti akan saya coba, Pak. Oke, baik ya. Jadi rencananya kita nanti akan coba metode kelompok dan memberikan reward atau memberikan hadiah itu ya, Bu ya? Iya, kalau untuk metode kelompoknya Pak Valens memang saya pernah mencobanya, dan memang kalau dalam kelompok juga ya masih sama, memang dalam diskusi kelompok dia sangat aktif, luar biasa juga, dan memang dia tidak sembarang jalan-jalan juga. Memang kalau metode kelompok dia lumayan tertib, cuman kalau tidak dibuat dalam kelompok itu yang membuat dia semau saja jalan-jalannya dan suka gangguin teman. Kalau dia diberikan peran dalam kelompok juga, misalnya saya posisikan dia sebagai ketua kelompok, nah itu sudah yang membuat dia seperti ada tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dan bertanggung jawab di dalam tugas kelompoknya. Memang kalau untuk tugas kelompok saya pernah coba lakukan, Pak Valens, hanya pernah lakukan itu ya mungkin hadiah, mungkin berupa barang-barang atau apa gitu. Memang sudah saya lakukan. Oke.
Oke, keren sekali Ibu Marsiana ya. Kira-kira selama Ibu Marsiana menerapkan itu, apakah ada tantangan tidak dalam pelaksanaannya? Tantangan sih ada Pak ya, tantangan tantangan itu ada dan itu sering terjadi. Itu tadi ada-ada saja sifatnya dia ketika saya mencoba untuk mengurangi kenakalan ataupun keaktifannya dia, tetapi ada saja yang muncul di dalam pikirannya untuk mengganggu strategi yang saya coba. Nah, mungkin nanti setelah strategi yang sudah Pak Fale sampaikan, nanti akan saya coba barangkali nanti strategi itu yang mudah-mudahan bisa membantu saya untuk bisa menjawab persoalan yang saya alami di kelas dalam menghadapi situasi anak yang terlalu aktif seperti itu. Oke, keren sekali Ibu Marsiana. Ya. Mungkin bisa kira-kira kapan Ibu Marsiana mencobanya? Setelah pembicaraan ini, saya sudah menemukan solusi. Berarti mulai besok Pak, karena saya kan masuk ke kelas itu setiap hari, setiap pagi sebelum guru mata pelajaran masuk, saya sebagai guru kelas itu masuk duluan. Setelah gurunya ada di pintu, baru saya keluar dari kelas. Seperti itu. Mulai besok saya akan terapkan strategi yang tadi sudah kita temukan sama-sama Pak Valens. Oke, keren sekali ya. Jadi mulai besok Ibu Marsiana akan memberikan mencoba Pak, mencoba ya, menerapkan strategi yang Pak menerapkan Valens, strategi yang itu, iya, memberikan rebat kepada siswa yang aktif ya Bu ya. Iya Pak. Saya senang sekali nanti ketika Ibu menerapkan ini dan saya sangat mengharapkan pada pertemuan berikutnya kita mengevaluasi secara bersama-sama. Ya. Apakah Ibu setuju? Oke, sangat setuju Pak, sangat senang sekali. Nanti kalau misalnya saya sudah lakukan, saya sudah coba lakukan, terus saya beri laporan kepada Valens, barangkali nanti masukan lagi dari Pak Valens untuk saya, dengan senang hati Pak, saya akan menerimanya lagi. Terima kasih banyak Pak Valens. Oke, nanti setelah Ibu Marsiana mencoba, saya sangat senang mendengarnya, bagaimana perkembangannya, kemudian apa tantangan yang dihadapi. Nanti kita diskusikan bersama pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu Marsiana. Ya. Sama-sama Pak Valens, terima kasih juga untuk Pak Valens. Oke. Saya percaya, saya percaya bahwa Ibu pasti bisa menerapkannya dengan baik. Sampai jumpa. Pak. Amin Pak. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak Valens. Terima kasih. Oke. Selamat sore. Terima kasih. Selamat pagi. Sudah jam Bu ya? Sudah Pak. Kalau menurut saya sih sudah, tapi tidak tahu ya. Tidak tahu teman-teman di kelompok lain ini. Atau mungkin belum waktunya kali. Kita latihan lagi saja. Sudahlah, kita sudah berkali-kali nih tadi latihannya Pak ya. Ya. Lagi 10 menit Bu. Oh iya. Pak Valens. Ya. Ini nanti kita ketik atau bagaimana ya untuk presentasi besok, atau memang besok tidak presentasi kan? Mungkin tidak lihat itu. Di dalamnya itu kita buat apanya? Tugas videonya sebagai coach, bukan narasi apanya, narasi coachingnya. Berarti kita buat semacam narasi gitu ya, macam dialog. Ada dialog ya, narasi. Berarti kita Oke, Bapak Ibu kelompok 2 dan kelompok 3, waktu ini sudah. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan bergabung di main room ya. Tim strategi.